Merayakan Maulid itu adalah mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kambing kita lahiran kita girang, kucing kita begitu dia lahiran kita girang. Kenapa Nabi Muhammad lahir? Oh, nggak boleh girang, bid'ah. Kalau kucing lahir boleh gembira. Walaupun belum sempurna, kita belajar. Kan kadang orang bilang bahwa Habib, saya ini masih belum sepenuhnya bisa mengikuti Nabi Muhammad, masih belajar mengikuti Nabi Muhammad. Itu gak ada masalah ya Habib? Kita disuruh ikutin hal-hal yang simpel. Sholat 5 waktu, cuma 4 menit, 5 menit, selesai. Itu hal yang simpel, siapa yang nggak bisa ngikutin hal yang demikian? Sholat subuh yang cuma 2 rakaat, bukan 20 rakaat, bukan 200 rakaat. Cuma 2 rakaat. Kita sehari semalam suruh sholat 17 rakaat. Itu juga enggak dicicil. Yang ini 2, ntar siangan lagi 4, ntar sorean 4, ntar maghrib 3, ntar malam isya itu 4 rakaat. Hal-hal yang simpel, hal-hal yang mudah. Itu sahabat bilang, "Ya Rasulullah, saya cuma mau ngerjain itu doang. Enggak ada yang lain, kecuali puasa bulan Ramadan. Itu doang, enggak ada yang lain. Zakat yang wajib dikeluarkan. Kalau saya nggak lebihin, saya nggak kurangi." Bilang, kalau begitu kamu beruntung dan masuk surga. Walaupun seperti itu, tapi jangan dikurangi. Hal yang demikian itu. Kemudian kita nggak bisa seperti Nabi Muhammad, kita belum sempurna. Ya kalau kita nggak ngikutin Nabi, kapan kita sempurnanya? Makin jauh dari kesempurnaan kalau kita nggak ngikutin orang yang sempurna. Kita nggak sempurna, tapi kita mengidolakan dan mengikuti manusia yang paling sempurna. Kita makan seperti cara makannya Nabi, nggak makan waktu. Minum seperti cara minumnya Nabi, tidur seperti cara tidurnya Nabi Muhammad, lebih sehat, lebih baik buat kita sekalian. Gaya hidupnya Nabi kita jalankan, kita ikuti. Jadi bukan hanya di akhirat bahkan, tapi di dunia kita mendapatkan kesehatan. Jadi kalau ada kalau protokol COVID hanya sebatas saat COVID, kalau ada protokol yang sepanjang masa itu ya protokol Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dalam situasi COVID seperti ini, pandemi seperti ini, sehari berapa kali cuci tangan? Sampai harus diajarin cuci tangan, basuh sekian detik. Diputar kita dalam sekali wudhu, ketika kita berwudhu, sebelum ritual wudhu, kita suruh basuh tangan di luar kolam, di luar bak air, kita suruh basuh tangan 3 kali. Kemudian dalam ritual wudhu ada basuh wajah dengan seksama, basuh tangan dengan seksama, basuh kaki dengan seksama, mengusap kepala dengan air 3 kali. Telinga itu disunahkan itu sampai 15 kali. 15 kali di dalam satu wudhu. Begitu. Dalam satu wudhu itu tangan aja tuh yang dibasuh ada 6 kali. Tangan yang dibasuh 6 kali, berikut sela-sela jari disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam satu wudhu 6 kali. Dikali 5 minimal, 5 waktu. 5 dikali 6 30. Sudah 30. Belum lagi kalau kita sholat duha, belum lagi kalau kita sholat witir, belum lagi saat kita mau perjalanan, kita mau jaga wudhu, belum lagi saat kita mau tidur, kita berwudhu. Dan kebersihannya Rasulullah istinsyak, kumur-kumur. Sekarang dalam protokol kesehatan belum ada yang namanya kumur-kumur. Baru cuci tangan doang, mana cuci mukanya? Mana kumur-kumurnya? Mana lagi yang namanya istinsyak, menyedot air dengan hidung, masukkan air ke hidung dan menghembuskannya. Nabi bilang, baligh fil madmadati wal istinsyak. Menghirup ketika kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu, hirup dengan dalam. Kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Dan hembuskan lagi dengan kuat. Ini kebersihan. Dan membersihkan kuman dan kotoran, ini filter kita yang di hidung. Kapan kita terfikir untuk membersihkannya? Cuma syariat Nabi Muhammad yang demikian sempurna ngajarkan sampai sejauh ini. Sallallahu alaihi wasallam. Habib Jindan, ini ada pemirsa di rumah yang bertanya melalui video, Habib. Kita simak dulu pertanyaannya, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu lebih tentang bid'ah. Bagaimana kita tahu sesuatu itu bid'ah atau bukan? Dan bagaimana hukumnya kita tetap menjalankan bid'ah karena mungkin sesuatu yang dianggap bid'ah itu sebetulnya baik. Terima kasih. Oke, itu dia pertanyaannya. Kayaknya orang ini Habib nggak khawatir kurang, khawatirnya lebih Habib. Masya Allah. Khawatirnya lebih katanya. Khawatirnya melebihi atau tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Nah, untuk membedakan itu Habib,
sesuatu itu orang ini khawatir itu, oh ternyata ini sudah berlebihan, ini sudah bid'ah gitu, tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Nah, untuk membedakan sesuatu ini sudah bid'ah atau ini sunnah itu seperti apa? Bid'ah tersebut adalah, kalau kita mau bahas tentang masalah ini kayaknya perlu 1 jam. Nggak cukup dijawab untuk 2-3 menit ini. Lakin ala kulli hal, bid'ah itu bukan berarti sesuatu yang baru. Di zaman Nabi nggak ada pesawat, tapi kalau kita pergi haji naik pesawat, kan haji ibadat. Kalau kita perginya naik pesawat, bid'ah dong. Di haji juga menjalankan protokol kesehatan yang seperti ini. Di zaman Nabi nggak ada seperti itu, bid'ah dong semuanya. Masker kagak ada di zaman Nabi Muhammad, bid'ah dong itu semuanya. Lah, bukan seperti itu. Ya, artinya yang bertentangan dengan sunnahnya Nabi Muhammad, yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad, walaupun itu ada di zaman Nabi, daripada hal-hal yang mungkar, maka itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah yang tidak masuk di dalam syariatnya Rasulullah dan bertentangan dengan ajarannya Nabi Muhammad, maka itu adalah bid'ah. Buka-bukaan aurat, zaman Nabi ada. Tabarruj jahiliyah, ada di zaman Nabi Muhammad, tapi itu adalah bid'ah. Di zaman Nabi bid'ah, di zaman kita pun juga bid'ah. Bukaan aurat tersebut dan hal yang sejenisnya dan hal yang semacamnya. Tapi selama itu masih ada di dalam koridor syariat. Misalkan maulidnya Nabi Muhammad dikasih tahu ya, almar'u aduwwun majahil. Orang adalah musuh dari kebodohan dia sendiri. Dia memusuhi sesuatu yang dia nggak tahu. Padahal kalau dia tahu apa sih sebenarnya maulid? Merayakan maulid itu adalah mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kambing kita lahiran, kita girang. Ayam kita bertelur, kita girang. Kucing kita, begitu dia lahiran, kita girang. Kenapa Nabi Muhammad lahir? Oh, nggak boleh girang, bid'ah. Kalau kucing lahir, boleh gembira. Tapi kalau Nabi lahir, nggak boleh gembira. Itu namanya bid'ah. Siapa yang bilang begini? Bergembiralah dengan kelahirannya Rasulullah. Oh, nggak ada masalah dengan kegembiraan, tetapi mengungkapkannya. Nabi mengungkapkan kegembiraan dengan hal yang beragam. Selama itu nggak melanggar syariat. Kita mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi bukan sambil minum minuman keras. Tidak. Bukan sambil bergosip, bukan sambil mencaci maki. Mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad, itu haram. Itu bid'ah. Tetapi mengungkapkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad dilakukan oleh Nabi Muhammad tentang puasa hari Senin. Kenapa puasa Senin? Bilang saya lahir di hari tersebut. Mengungkapkan kegembiraan dengan puasa. Dan boleh mengungkapkan kegembiraan, saya mau mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi, dengan bersolawat, dengan pengajian, dengan kajian ilmu, dengan bersedekah, dengan ngasih makan orang, dengan silaturahmi, dengan membaca riwayat hidup Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bercerita tentang kisah maulid, kisah kelahirannya Nabi Isa. Di dalam Al-Quran bercerita tentang kisah kelahirannya Nabi Musa. Di dalam Al-Quran bercerita tentang kisah kelahirannya Nabi Yahya. Di dalam Al-Quran bercerita tentang kisah kelahiran Siti Maryam, bukan Nabi, bukan Rasul. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam kisah mereka, ibratun liulil albab, pelajaran bagi orang yang berakal. Bilang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Allah bilang berguna pelajaran buat yang punya akal. Kalau dia bilang nggak guna, nggak manfaat, ya mungkin nggak ada akalnya, mungkin akalnya sedang nggak dipakai. Tapi kalau dia akalnya lagi dipakai, pasti akan menemukan hikmah. Apalagi dalam kisahnya Nabi besar Muhammad SAW. Dalam Al-Quran berapa banyak pujian sahabat yang memuji Nabi Muhammad. Termasuk pembuat syair maulid yang pertama, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad di Madinah. Dia bilang, izinkan aku untuk memuji engkau ya Rasulullah. Maka diizinkan dan Rasul mengatakan, itu bid'ah, itu syirik, bukan. Tapi Rasul bilang, la yufdhillahu fak, semoga mulutmu selalu dijaga dari penyakit. Sampai tua enggak ada satu gigi pun yang tanggal dari mulutnya Abbas ketika memuji Rasulullah, berkat memuji Rasulullah. An-Nabighah, salah seorang sahabat umurnya sampai 120 tahun, enggak ada giginya yang tanggal berkat pujian kepada Nabi Muhammad. Dan yang gemar memuji Rasulullah termasuk Sayyidina Hasan bin Thabit, memuji Rasul SAW, Ka'ab bin Zuhair. Tapi Sayyidina Abbas dia membuat sebuah syair kronologis kisah nurnya Nabi Muhammad yang berpindah dari sulbinya Nabi Adam, kemudian pindah ke rahim, pindah ke sulbi manusia-manusia yang mulia, sampai berpindah ke sulbinya Abdullah bin Abdul Muttalib dan pindah ke rahimnya Siti Aminah dan terlahir Rasulullah SAW. Dan engkau tatkala lahir nampak nur dan cahaya yang menerangi ufuk dan langit. Dalam ucapannya dalam syair Abbas bilang, anta lamma wulidta asyragatil ardu wa dha'at binurikal ufugu wa nahnu fi dzalikan nur wa dzalikad dhiya subla rasyad nakhtarigu. Ini semuanya ada di sini. Ada di sini disebutkan. Tapi orang sebagaimana dikatakan
orang ketika ilmunya sempit, maka amalannya sempit. Ketika amalannya sempit, hatinya sempit, nggak bisa nerima perbedaan. Dulu, Allah yarham, rahimahullah, al-allamah Buya Hamka, termasuk dulu orang yang nggak mau maulid, nggak mau haul, nggak mau tahlilan. Nggak tahu akhir hayatnya dia bikin haul. Kakek saya yang bilang, Al-Habib Salim Jinan bilang, dia bikin haul waktu abahnya atau umiknya meninggal, dia bikin haul. Kemudian juga dia tahlilan, dia hadir maulid dia. Ditanya oleh murid, Buya dulu nggak mau ini semua, kenapa sekarang mau? Dulu Buya baru baca 1-2 kitab, sekarang udah baca ratusan kitab. Ternyata ada di situ yang membolehkan. Makanya dia bilang, idzat tasa' ilmu rajul galla i'tiraduhu 'alan nas. Makin luas ilmu seseorang, makin sedikit komplainnya dia dan pengingkaran dia kepada orang lain. Sebab dia tahu ini ada dalilnya di kitab ini. Ini menurut pendapat ulama ini menurut mazhab ini, dan dia tahu luas. Tidak mengklaim kebenaran mutlak hanya milik saya, yang sesuai sama saya di sorga, yang nggak sesuai dengan saya berarti beda sama saya, beda sama semua ulama. Beda sama saya berarti beda dengan Nabi Muhammad. Beda sama saya, beda sama Islam. Membantah saya sama seperti membantah Tuhan. Kapan lu jadi Tuhan? Jadi justru kita diajarkan untuk kerendahan hati, kemudian melihat perbedaan sebagai rahmat. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar banyak dari Habib Jindan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, dan semoga ini bukan hanya jadi pembahasan, tapi jadi pegangan bagi kita untuk hidup, dan banyak sekali hal yang patut kita contoh dari Nabi Muhammad. Kita nanti belajar di rumah masing-masing dari sirah Nabi, dari belajar sejarahnya Nabi untuk kemudian hidup seperti hidupnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu pembahasan kita. Semoga kita mendapatkan manfaat dan bisa mengikuti Nabi Muhammad. Dan jangan lupa nanti video ini di program Cahaya untuk Indonesia dan di YouTube-nya Cahaya untuk Indonesia juga di like, komen, di share, dan di subscribe juga YouTube-nya agar menjadi lumbung untuk kita mencari ilmu dan lumbung bagi kita untuk mencari keberkahan. Terima kasih Habib Jindan atas waktunya. Terima kasih kepada semua santri juga yang hadir pada hari ini dan semua yang menonton di rumah. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.